Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman kisah kasih jurusan. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga teman-teman sehat semuanya ya. Seperti yang sudah saya jadwalkan sebelumnya, malam ini kita live streaming bersama bidan dari Jember. Namanya Bidan Hani. Ia sekarang sedang mengabdi di Puskesmas Tembok Rejo dan sekarang sedang aktif di YouTube. Cari saja ya YouTube-nya Bidan Hani. Sebentar ya, sembari menunggu Bidan Hani, di sini saya mau menjelaskan kisah kasih jurusan itu apa sih, kayak gitu kan. Nah, kisah kasih jurusan di sini saya sebagai seorang guru merasa gelisah awalnya. Kenapa teman-teman banyak yang mengeluh saya salah jurusan seperti itu. Bahkan salah jurusannya itu dirasa setelah lulus. Jadi dia baru sadar kalau salah jurusannya itu setelah lulus. Banyak juga dari teman-teman yang merasa dia itu salah jurusan ketika di pertengahan kuliah. Jadi ada yang memilih berhenti, ada yang memilih untuk melanjutkan. Dan jenjang karirnya di sini dari teman-teman yang salah jurusan juga beberapa ada yang menekuni di bidang karir yang sesuai dengan jurusannya di S1, tapi ada juga yang akhirnya memilih untuk berkarir dengan kreativitasnya karena dia sudah memiliki semacam passion. Jadi passion dia itu dan jurusan dia kuliah itu tidak sama seperti itu. Nah, itu yang membuat saya pribadi itu saya harus buat kisah kasih jurusan nih kayak gitu. Jadi nanti teman-teman saya khususnya itu yang dari berbagai jurusan saya gabungkan melalui live streaming Instagram kami masing-masing agar dapat mensosialisasikan. Oh iya ya, baik Mas Dana, nanti saya simpan dulu ya. Agar dapat mensosialisasikan gimana nih kalau mau ngambil jurusan ini, persiapannya dari kapan, harus sesuai passionnya seperti apa. Nah, seperti itu. Bukannya jurusan itu kita ambil setelah kita punya planning ke depannya. Iya, tapi tidak semua Mas. Jadi ini teman-teman ada yang bertanya ya, Mas Adi Pradana. Nah, jadi memang jurusan itu kita ambil sebenarnya setelah kita punya planning ke depannya, tapi beberapa teman-teman ada yang memilih jurusan yang penting saya masuk dulu nih ke perguruan tinggi ini. Jadi misalnya nih saya kepengen kuliah di UGM. Nah, yang penting saya masuk aja di UGM, jurusannya apapun itu yang penting saya masuk dulu. Nah, itu. Jadi sebenarnya kan kalau yang ideal kita mengambil jurusan di kuliah S1 itu harus sesuai passion kita. Nah, ini Bidan Hani sudah mulai gabung teman-teman. Ini saya gabung ya. Nah, ini. Bentar ya. Sembari menunggu Miss Hani, Bidan Hani maksudnya, ini saya jelaskan lagi. Jadi seharusnya idealnya ketika kita mengambil jurusan S1 itu harus sesuai passion kita, kreativitas kita, dan apa yang kita sukai seperti itu. Jadi tidak bisa yang penting saya ngambil jurusan ini, masuk ke universitas ini, atau yang penting saya mengikuti orang tua. Jadi jurusan yang dipilih itu ke atas dasar kemauan orang tua, bukan atas kemauan diri sendiri. Nah, Bidan Hani ini dulu mengambil, nah, hai Bidan Miss Hani, akhirnya bisa gabung juga. Alhamdulillah. Selamat malam. Ayo yang belum Nah, ini bergabung. langsung saja perkenalan aja, Han. Oke, perkenalan dulu ya. Katanya kan tak kenal maka tak sayang ya. Oke, yang pertama perkenalkan saya
Hani Fatmawati, alumni dari D3 Kebidanan Poltekkes Malang. Koneksinya gimana ini? Lancar? Lancar, lancar, Koneksinya gimana? Aman? lancar, aman. Oke. Oke, alhamdulillah. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing bersama teman-teman. Nah, kalian yang mau gabung, malam ini gabung dulu, ayo yang banyak. Kalau yang nonton sedikit nggak semangat nih aku. Ayo yang banyak, temannya dikasih tahu yang belum gabung. Nih, seru loh. Malam ini kita akan bahas tentang jurusan kebidanan. Nah, bersama Miss Zaamat tentunya dan saya. Bidan Hani. Langsung ke channel YouTube-nya. Oke, terima kasih. Support juga untuk konten-kontennya Miss Zama ya. Oke, kita langsung. Alhamdulillah hari ini saya akan memberikan kesempatan buat kalian bagaimana sih cara memilih jurusan yang tepat. Nah, pastikan penasaran. Sharing malam ini nggak usah terlalu formal ya. Kita berbagi cerita aja. Jadi yang pertama, kalau teman-teman mau memilih jurusan, hal yang pertama harus diperhatikan adalah dari niat. Nah, niat yang pertama. Kalau tak ada niat maka tak bisa jalan ya. Bener gak, Miss? Betul. Betul. Iya kan? Jadi sebelumnya udah ada yang ancang-ancang pilih-pilih kampus. Ini kan masih masa-masa pendaftaran di perkuliahan ya. SBMPTN juga belum selesai. Oke, ini masih mumpung ada kesempatan buat kalian agar tidak salah pilih dalam memilih jurusan. Masih ada waktu untuk belajar. Silakan yang mau gabung di sini. Mumpung cuma gratisan aja. Yang penting ada paketan data. Gabung ya bersama kami. Nah, ini yang pertama. Tentunya sebelum kamu memilih kampus, harus tahu dulu jurusan yang mau mau diambil. Yang pertama, kamu harus ada minat, bakat, dan passion kalian di sana. Di sini saya berkata minat karena di situ ada keinginan kalian untuk mengambil jurusan itu. Sebenarnya tidak harus berbakat, kalian masih bisa belajar di di kampus. Dan ini supaya kalian tidak salah pilih dalam memilih jurusan. Yang pertama, jangan ikut-ikutan teman. Itu ya, kuncinya yang pertama itu. Biasanya ini untuk teman-teman di di SMA kelas 3 itu kan kebanyakan masih belum tahu tentang jurusan-jurusan yang ada di kampus. Nah, ini biasanya kebanyakan teman-teman ikut-ikutan teman. Jadi, temanku yang satunya mau masuk ke jurusan kedokteran, aku mau ikut-ikutan. Padahal hal ini sepele, tapi sangat merugikan sekali buat teman-teman. Karena kenapa? Banyak kejadian di tengah-tengah waktu kuliahan dulu, teman-teman pada waktu pertengahan semester tuh banyak yang putus kuliah. Jadi kan pastinya bukan rugi hanya pada kalian saja, pada orang tua juga bisa. Terus yang kedua, biaya juga yang dikeluarkan sudah banyak begitu. Yang kedua, kalian harus mengenali passion kalian. Apa sih passion itu? Jadi passion itu hasrat atau keinginan kalian mau mengambil jurusan apa. Jadi begini, kalau kalian suka pada, contohnya ya, kalau kalian suka pada pelajaran tentang bahasa Indonesia, kalian suka membaca, tapi keinginan kalian ingin masuk ke dalam jurusan teknik mesin, karena kalian suka mengotak-atik atau mengotak-atik tentang otomotif atau ingin belajar
banyak tentang otomotif. Jadi nggak harus kalian harus suka pada itu, tapi kalian ikuti passion kalian, keinginan kalian gitu. Itu sih sedikit tentang tips dari saya supaya kalian nggak salah pilih jurusan. Nah, mungkin itu sih bekal awal dari saya buat teman-teman. Oke, Miss, silakan. Jadi gini, tadi kan keterangan kamu berarti untuk memilih jurusan itu tipsnya itu ada niat, minat, bakat, dan hasrat, passion itu tadi kan. Nah, gini, jadi sekarang saya selaku moderator ingin Bidan Hani menjelaskan sedikit tentang jurusan kebidanan. Jadi bagaimana prosesnya kamu sendiri untuk masuk ke Poltekkes Malang, atau sekilas lah tentang apa saja yang dipelajari. Nanti baru saya sambung ke tanya jawab, sama tanya jawab dari teman-teman saya rangkum. Jadi mungkin 5 menit lah. Cukup atau kurang? Oke. Insya Allah cukup ya. Kalau Insya Allah cukup, Miss. Oke, jadi yang pertama ini kan alur masuk pada jurusan kebidanan ya. Kalau saya ambil di Poltekkes Malang ini, alurnya mengambil jalur reguler. Jadi saya dulu tuh ambil jalur prestasi. Kalian juga bisa mengambil jalur yang non reguler. Jadi melalui tes tulis dan jalur mandiri. Itu di situ gampang sekali. Pada kampus Poltekkes Malang itu nanti sudah menyediakan bagaimana sih caranya, lodgingnya, terus setiap tahun karena berbeda-beda, nggak sama. Tahun ini aja sudah berbeda pendaftarannya. Jadi untuk kalian yang mau masuk ke Poltekkes D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang, bisa cari ya di sumbernya di internet, di Google, karena sudah tidak sama lagi caranya itu. Dan tidak harus mengikuti SBMPTN. Jadi itu keunggulannya di sini. Kalau kalian sudah tes duluan, jadi kalian nggak usah repot-repot ikut SBMPTN lagi. Itu berikan kesempatan yang lain untuk masuk ke SBMPTN, begitu ya. Itu aja cukup sih. Mungkin ada yang kurang paham, nanti bisa kita lanjut ke tanya jawab ya. Oh ya, oke. Sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman, yang melalui live Instagram ini, jadi saya mengajukan dulu pertanyaan-pertanyaan yang memang mengarah di kisah kasih jurusan. Jadi udah ada pertanyaan-pertanyaan pokok dari kisah kasih jurusan. Nah, ini secara pribadi ya. Jadi kan ini kisah kasih jurusan kan otomatis kisah kasih Bidan Hani sendiri nih. Nah, apakah jurusan kebidanan ini sudah menjadi jurusan sesuai niat, bakat, minat, hasrat, passion dari Hani sendiri? Oke. Kalau ini saya jawabannya alhamdulillah sudah. Karena alhamdulillah sudah. Karena ini sebenarnya sudah dari dulu sudah punya gambaran ingin masuk ke dalam kesehatan, tapi belum spesifik kemana, harus kebidanan atau keperawatan atau kedokteran begitu. Itu Miss. Oke. Lanjut. Berarti list jurusan sebelumnya itu Hani sendiri udah menentukan ini nih saya passionnya ke kesehatan gitu ya? Iya, sebenarnya bukan langsung ini passionnya kayaknya aku kesehatan. Enggak, dulu aku tuh lebih suka ke sainsnya, ke biologinya, suka tentang pelajaran sainsnya. Jadi akhirnya saya berpikir, ini apa sih yang cocok buat saya tentang mempelajari kehidupan saya, biologi saya. Nah, kayaknya yang cocok kan tentang kesehatan waktu itu. Untuk usia-usia waktu SMP kan belum tentu tahu tentang
apa jurusan-jurusan yang ada di perkuliahan gitu. Lanjut, jadi gini, berarti kan untuk menentukan tadi kan udah kesehatan nih, berarti ada kebidanan, perawat, kan kesehatan juga ada kedokteran ya. Apa yang Ya, membuat Bidan Hani sendiri untuk menentukan, saya mau ngambil kebidanan gitu? oke. Yang pertama adalah biayanya. Jadi begini ya. Yang pertama adalah biayanya. Sempat dulu tuh aku tuh pernah waktu SBMPTN pernah mengambil jurusan kedokteran di Universitas Brawijaya. Yang itu pemilihan yang pertama, yang kedua itu tentang di kedokteran UNED. Nah, itu Oh iya iya. SBMPTN ya. Dulu itu begitu. Berhubung ada informasi tentang Poltekkes Kemenkes Malang, nah itu saya searching dulu. Terus apa namanya? Ada apakah di situ apa? Pendidikannya apa saja? Ternyata pendidikannya tentang ada berapa ya? Kalau nggak salah itu ada bidan, perawat, gizi, sama reka medis. Nah, dari keempat itu yang menurut saya itu saya maunya yang kumpul-kumpulnya sama siapa ya? Sama cewek cowok atau cewek-cewek gitu kan? Nah, saya Iya. pilih yang cewek-cewek semua. Nah, berhubung yang cewek-cewek semua itu adalah kebidanan, jadi saya ikut ke kebidanan. Dan katanya dulu Oh, kan waktu masih belum tahu apa namanya jurusan kebidanan itu seperti apa, kan gambaran kita kan hanya mencari apa namanya dengar dari orang tua kalau kebidanan itu hanya menolong orang bersalin saja gitu padahal tidak oh betul. gitu. Berarti langsung ke pertanyaan langsung pertanyaan selanjutnya, apakah ada idola juga? Jadi kadang kan anak itu, oh saya mau ngambil jurusan ini tuh karena ada tokoh sejarawan terkemuka di Indonesia gitu. Misalnya kalau sejarah ya. Mm-mm, Nah kalau Bidan Hani mm-mm. sendiri, apakah ada faktor tokoh? Jadi ada yang diidolakan atau tidak gitu? Kalau yang diidolakan ya dulu waktu Ya. saya semestinya apa namanya sebenarnya bukan diidolakan ya sebenarnya cuma gambarannya ya kalau diidolakan mungkin iya sih cuma nggak terlalu sih. Jadi waktu itu saya waktu SMP kelas berapa ya? Kelas 3 mau masuk SMA, saya nganterin ibu saya. Ibu saya itu dulu kan Oh, minta antar tolong ke apa anterin ibu suntik KB gitu kan. Nah, dulu oh ada iya. bidan tetangga sebelah, bidan tetangga sebelah yang menurut saya di situ dia sukses di desa saya, ya kan? Dan Ya, suksesnya karena dia berkarir. Nah, waktu itu kan kita kan cenderung masih berpikirnya anak-anak kan. iya benar. Terus kayak, wah ini gara-gara jadi bidan dia beliaunya sukses gitu. Terus lagi kalau pas waktu apa namanya ibu habis suntik begitu kan, dia juga care gitu nanyain, oh apa ibu sekarang apa gini intinya care lah dia sama pasiennya juga terus di situ saya tambah simpati lagi wah selain itu kan dia juga bisa ngobrol ya gitu ngobrol sama sama apa namanya pasien care juga terus lagi kayak eh, di sini kayaknya menjanjikan gitu loh Iya rumahnya benar. secara tidak langsung dia sukses ya kan di desa itu terus yang kedua mungkin karena apa namanya saya masih nggak tahu jadi akhirnya saya mengambil keputusan untuk ambil kebidanan. Wow, keren, 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 keren. Memang sih di daerah saya tuh yang kaya itu yang rumahnya gede tuh bidan gitu biasanya. Belum tentu ya, belum tentu. Iya, ya karena waktu itu kita masih kecil mungkin melihatnya. Lanjut ke Iya, pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk memutuskan, jadi kan tadi mengetahui kalau passionnya di bidang biologi gitu kan. Nah, untuk mm, menentukan saya mau mengambil jurusan kebidanan itu apakah baru setelah lulus SMA atau jauh sebelum itu? Jadi sudah persiapan-persiapan. kalau itu baru masuk pada kelas 2 SMA. Jadi waktu itu kan kita wajib mengambil jurusan kan. Nah, Iya, benar. jurusan IPA atau IPS gitu kan. Iya kan dulu waktu SMA. Iya. Nah, itu di mana
saya cari kan tentang apa sih bedanya jurusan IPA dan IPS gitu. Bukan masalah tentang, kan cenderung kalau waktu kita SMA kan cenderung disangkut pautkan karena anak IPS itu begini, karena anak IPA itu begini. Bukan seperti itu, karena yang saya cari itu isi pelajarannya itu apa gitu. Waktu itu karena di situ ada biologi, itulah jadi penentu saya saat memilih jurusan waktu di SMA. Nah, harapan saya kalau saya lulus, saya kan nggak harus dari nol gitu loh pengetahuannya. Dan apalagi waktu SMA itu kan aku juga ikut ekstrakurikuler PMR. Di situ kita diajari Palang tentang Merah Remaja. Oh, pembidayaan, tentang cara menangani patah tulang kan begitu-begitu. Nah, iya disitulah benar. akhirnya saya menggali apakah benar-benar passion saya itu di sini, apakah benar-benar saya itu suka di bidang ini begitu saya. Suka IPA-nya itu berarti dari SD atau SMP atau baru SMA? Suka biologinya maksudnya kan Kalau biologi SMA ya baru ada. mm-mm. kalau kalau kesukaannya waktu bidang sains itu SMP. Tapi kalau untuk fokusnya, fokus biologi, fokus apa ini kimia atau tentang intinya yang ada di jurusan IPA itu saya baru mengenal baru SMA gitu. Oh iya, iya. Kalau Lanjut tentang ke sainsnya ya SMP. oh ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya berarti ya. Eh, Oke. apakah jadi gini, setiap murid kan udah punya ekspektasinya masing-masing mengenai jurusannya sendiri ya yang dipilih. Iya. Apakah ekspektasi dan resiko itu sudah diperkirakan sebelumnya atau ketika jadi mahasiswa, loh kok gini gitu misalnya. Jadi gimana? Jawabannya adalah shock berat saat jadi mahasiswa. Kok bisa gitu? Tidak Kok bisa sesuai. gitu? Han. Iya. Jadi waktu saya pertama awal jadi mahasiswa, gambaran saya adalah, enak mungkin kuliah ini sama kayak kuliah-kuliah teman-teman yang lain, ya kan? Pakai baju Ya, bebas, ya kan? Terus ya, ospek ya sama lah, ospek kayak teman-teman mungkin ya, apa namanya, selumrahnya ospek gitu kan? Ternyata tidak, benar-benar. ya ternyata tidak, ternyata zong. Ternyata saya pada saat pertama kali masuk ospek, saya benar-benar kaget karena apa? Kedisiplinannya di sini adalah tingkat dewa. Bahkan saya nggak bisa menelan makanan. Hah, makan saja tanpa dikunyah. Ya Allah, Masya Allah intinya kalau masalah itu. Jadi tidak sesuai ekspektasi. Di sini diajarkan disiplin yang sangat tinggi. Tentang apa namanya, waktu itu kan kita baru lulus dari SMA kan, pindah ke Ya. kampus, nggak terpikir tuh kita disuruh menggendong menggendong air yang diisi plastik yang diisi air dengan berat Hmm, 5 kilo. Padahal kan kalau kita bayangkan lahirnya bayi itu kan seenggaknya kan cuma 2,5 kilo. Itu diisi 5 kilo. Kita disuruh kasih mata, hidung, telinga, kita disuruh menina hmm. bobok keliling-keliling. Dan itu kalian kan tahu sendiri beratnya bagaimana. Nah, itu yang pertama. Ternyata di balik ospek yang sedemikian rupa disiplinnya ternyata masih apa namanya bermanfaat pada saat kita terjun di lapangan kerja. Jadi Oh, bukan seperti itu. semata-mata hanya ingin menyiksa kita, ternyata di lapangan nyatanya seperti itu begitu. Gitu. Hmm. Lanjut, berarti gini. Kan ini tadi Hani juga ngambilnya di Kemenkes ya, Kemenkes Malang. Ya. Mm-mm. Poltekkes atau Kemenkes? Poltekkes Kemenkes Malang. Jadi Oh ya, Politeknik Poltekkes Kemenkes Kesehatan Malang. Komputer. Mm-mm. Nah, apa yang menjadi alasan Hani mengambil di sana gitu? Maksudnya
kan ada kampus-kampus kebidanan yang lain. Kalau di daerah saya tuh yang terkenal kayaknya Mojokerto ya, Mojokerto. Nah, kenapa Hani ngambilnya ke Kemenkes Malang? Kemenkes Poltekkes Malang. Waktu itu saya pernah daftar di apa namanya Dokter Subandi di Jember. Oh iya. Nah, di situ kan saya sudah masuk. Intinya masuk pendaftaran sekian sekian itu kan sudah ada rincian ya. Nah, Iya. saya membandingkan antara rincian di sana dan di Poltekkes Malang berhubung sama-sama buka. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, saya mencari peluang untuk masuknya itu gampang gitu loh. Ini pakai jalur beasiswa bisa nggak ya? Nanti kalau pada saat kita perkuliahan, kira-kira ada nggak ya beasiswa yang mau apa untuk programnya dari kampus mengurangi biaya perkuliahan kita atau semester kita begitu. Saya mencari di situ dan kan aku akhirnya menemukan di mana kalau Poltekkes ini dia menerima jalur reguler dengan sangat mudah, dengan sangat mudahnya tanpa tes. Jadi di situ saya ikut tanpa tes. Selamat. Maksudnya tanpa tes tulis. Jadi aku pakai jalur prestasi waktu itu. Jadi kan gampang kan? Oh iya, ya benar. Apakah selain itu ada pertimbangan khusus? Misalnya kan itu tadi sempat kepikiran masuk ke Subandi ya? Ya. Ya, Subandi Jember. Apakah ada pertimbangan akreditasi antara keduanya? Iya, jelas kalau itu tentu kita lihat dulu akreditasinya jelas ya. Untuk kampus yang mau kita ambil ilmunya, ini apakah sudah terakreditasi. Nah, alhamdulillahnya pada saat itu saya baca karena ini waktu itu kan kita masih SMA ya. Jadi belum begitu paham kan tentang sejauh mana sih kampus ini bagus gitu kan. Yang saya lihat adalah karena ini punya Kemenkes, punya Kementerian Kesehatan gitu. Yang kedua, karena akreditasinya adalah terakreditasi B. Gitu. Jadi saya kira cukup untuk akreditasi B untuk mengambil ilmu di sana begitu. Karena pembandingnya adalah tadi swasta. Sebenarnya swasta sama negeri itu sama-sama bagus. Cuma kan setiap orang harus cerdik kan dalam memilih. Iya, benar. Karena dulu kita lulusan SMA yang masih belum ngerti apa-apa kan intinya. Jadi kita baca-baca di Google kan waktu itu. Nah, ya seperti itu. Sama sih. Sama untuk kampus di mana aja tuh tidak ada beda. Ya, tergantung niat kita tadi. Benar, jadi niat paling awal ya. Jadi ini juga jadi revisi buat saya tersendiri bahwa niat itu paling utama. Iya. Kalau tidak ada niat tidak jalan. Oh iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi teman-teman kita kan yang di Malang itu lumayan banyak ya Han ya? Nah, jadi beberapa itu yang saya temuin ya karena jarang bertemu di sosmed kan biasanya kita tahu ya uploadan di sosmed mereka masing-masing itu kan rata-rata banyak yang menetap di Malang. Ya nggak banyak sih, sebagian besar juga banyak sama aja ya. Jadi sebagian besar juga ada yang menetap di Malang. Teman-teman kita sendiri kan. Nah, apakah Hani dari selama kuliah, karena ini kan juga menentukan ya, kita mau kembali ke kampung halaman atau tidak. Nah, itu Hani kepikiran untuk pulang ke Jember, itu memang sudah di awal atau di pertengahan, atau justru karena biasanya ada ya, sama orang tua dipaksa untuk pulang kampung gitu. Jadi, udah selesai belajarnya, jadi harus pulang. Biasanya kan ada yang seperti itu. Itu alasan Hani bagaimana? Sebenarnya kalau masalah itu, orang tua itu tidak pernah melarang saya untuk Hani harus pulang kampung, Hani harus kerja di sini gitu ya. Sempet sih mereka ada kayak pernyataan seperti itu. Udah nggak usah jauh-jauh, pasti ada ya, karena orang tua. Tapi itulah kondisinya kita. Nah, pada saat itu pernah saya habis lulus, saya kerja dulu di Malang, ya kan.
cari pengalaman di sana. Nah, berhubung sudah selesai di sana, saya kira untuk mencoba mencari lapangan pekerjaan di daerah kita, ya kan? Ternyata pada saat saya pulang kampung, hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Harapan saya waktu kita balik ke Jember gitu kan, kita bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang sangat mudah, sama kayak di Malang. Kenapa saya bilang di Malang itu sangat mudah? Karena di sana itu banyak sekali bidan-bidan yang mau menerima kayak ini dibutuhkan tenaga bidan begitu, asisten tenaga bidan di desa-desa begitu banyak. Kalau di sini, kalau di Jember itu susahnya kenapa harus ya susah sekali, soalnya saya sudah sekabupaten Jember ini sudah pernah uh, melamar pekerjaan di semuanya, di semua rumah sakit itu tidak ada panggilan. Sampai pernah ngelamar pekerjaannya di dinas kesehatan, mendapatkan magang di puskesmas sekabupaten Jember, ternyata juga tidak ada panggilan. Karena mungkin itu belum rezeki ya, nggak tahu lagi. Alhasil saya kembali lagi ke Malang. Ke Malang saya ikut bidan di sana. Sambil di sini sudah naruh lamaran. Hasilnya saya pindah ke Malang. 1 bulan di sana, ternyata saya dapat panggilan di dokter praktek mandiri di dokter Wike yang ada di Bagorejo waktu itu. Jadi saya sebenarnya tidak ada sih di sana itu kayak potensi tentang kayak kompetensi kebidanannya, kayak ibu melahirkan di sana tidak ada, karena di sana itu melayani rawat jalan seperti ANC aja atau pasien sakit begitu itu. Tapi saya menerima karena saya kira kan dekat sama orang tua itu. Dan akhirnya sampai pertengahan 6 bulan lamanya kayaknya itu saya diterima di Puskesmas Tembok Rejo, karena waktu itu kan lagi booming acara akreditasi puskesmas Kabupaten Jember kan. Jadi dibutuhkan tenaga, di sana saya ikut diperbantukan untuk akreditasi itu. Dan lama kelamaan saya sudah berjalan sampai 2 tahun lebih kan, dan saya kan ikut organisasi IBI ya, organisasi IBI Ranting Bunga Emas. Nah, di situ ada petunjuk-petunjuk buat teman-teman yang mau buka praktik di rumah. Akhirnya di situ saya membuat surat izin itu dengan konsultasi bersama bidan-bidan senior saya begitu. Biar kita itu nggak seakan-akan aku udah bisa, aku enggak. Jadi kita harus tetap pada alurnya, terus biar tahu coach yang benar yang mana, terus biar kita nggak salah jalur ya kan, ranahnya bidan di mana begitu, dan biar nggak salah menikung pasien. Iya, benar-benar. Selama di berarti kan saya juga ini ya, jarang dulu awal-awal kan kita lost kontak ya. Berarti sempat di Malang itu berapa bulan Han dari lulus itu? Dulu sebelum wisuda ya, tapi sudah lulus tapi belum wisuda, itu ada 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Kan ada kan jeda sebelum wisuda itu kita leha-leha biasanya kan ya di kampus atau di tapi itu enggak, aku ikut magang bidan di rumah bidan itu 1 bulan setengah, insya Allah gitu. Terus waktu setelah wisuda saya pulang kampung, ingin mencari pekerjaan di rumah gitu. Ternyata terus balik lagi. Ya, terus balik lagi ke Malang kan? Berapa bulan? Ya, kira-kira 1 bulan. Saya kan nyari pekerjaan di Jember, ternyata itu tadi zong ya. Akhirnya saya memutuskan untuk balik ke Kabupaten Malang gitu loh. Ya itu tadi nggak tahan ya di rumah,
kalau lama-lama nganggur yang biasanya aktif dalam kegiatan, apalagi kita nganggur di rumah itu ngapain gitu ya kan, malah apa namanya, bisa-bisa ilmu kita nanti macet di situ gitu. Iya, benar-benar. Oh, berarti gini. Dari semua penjelasan Hani di awal sampai Mm-mm. ini sampai sekarang itu Mm-mm. ini kan saya sebagai pendengar dan moderator gitu. Itu kan seolah Mm-mm. di sini jurusan kebidanan itu sudah tampak sempurna nih bagi Hani gitu. Sudah sesuai passion, Mm. sesuai kreativitas Hani sendiri dan sesuai ketika Hani juga di kebidanan jadi bidan gitu. Berarti kan udah sesuai dengan pendidikan. Apakah sudah seperti itu? Sebenarnya kalau tampak sempurnanya itu tergantung teman-teman melihat dari sisi mana, ya kan? Kalau kalian teman-teman melihat saya dari sisi, oh, Mbak Hani ini sekolah di D3 Kebidanan dan lulus menjadi bidan, itu memang pada ranahnya alur saya bekerja begitu, ya kan? Tapi kalau beda lagi, kalau yang dinamakan sempurna itu menurut kalian yang seperti apa begitu kan? Jadi kalau menurut saya sih tergantung dari pandangan masing-masing. Kalau saya sesuai ranahnya sudah bekerja sebagai seorang bidan, begitu. Sesuai pendidikan saya. Gitu. Ya mungkin Jarang-jarang teman-teman mungkin soalnya. jarang-jarang. Ya Lanjut itu ya. tadi, itu kan sebenarnya, Oh ya. itu apa namanya? Itu sebenarnya kan karena salah pilih yang awal itu tadi, karena dia Oh ikut-ikutan ya. teman, akhirnya aku lulus, oh aku pilih yang apa kerjanya nggak enak ternyata jadi bidan, jadi aku pilih yang lain aja lah gitu. Oh Itu iya benar. di situ. Berarti sudah mengasihi kebidanan kamu kan. Lanjut ya. Iya. Oke. Eh, Ayo yang belum jadi gini. gabung. Jadi bagaimana proses pendidikan selama kuliah di kebidanan? Mulai dari apa yang dipelajari, terus gaya belajarnya seperti apa, gitu tuh gimana? Apa membedakan dengan kampus-kampus yang lain atau sama saja? Kalau kalau di Poltekkes ya, kalau di Poltekkes sendiri di jurusan kebidanan ini metode belajarnya itu apa namanya, lebih menitik beratkan pada praktik begitu. Jadi kita dituntut untuk lulus kuliah ini kita bisa langsung bekerja di lapangan. Nah, jadi teori Hmm. ada. Jadi setelah kita akhir semester biasanya, akhir semester, bukan akhir semester, akhir mata kuliah, biasanya kita ada eh, apa namanya, praktik lab begitu. Ada juga pada akhir semester atau pertengahan 6 bulan begitu kan, semester satu atau semester selanjutnya itu ada OSCE namanya. Jadi kita diberikan kayak kayak praktikum di lab, di situ berbagai kasus dan di situ diberikan waktu waktu tertentu. Jadi misalnya pada pos 1 di sini, kamar ruang 1 ini adalah tentang pelayanan pemasangan infus. Di sini kamu dituntut untuk bekerja profesional dengan waktu yang ditentukan dan tidak Hmm. tidak eh, profesional dimaksud di sini tidak mengalami kegagalan begitu. Jadi pada saat penyuntikan kalian tuh tepat pada sasarannya dan tepat posisinya begitu. Setelah itu kasus berikutnya lagi ada lagi. Jadi begitulah. Banyaklah kalau Hmm. masalah OSCE ini cukup membuat grogi para siswa kebidanan. Di sinilah kebanyakan keluhan. Pertama yang takut jarum. Karena kita masih lulus SMA, jadi masih gemetar ya kan, tangannya ada yang sampai tremor bergemetar begitu begitu kan. Nah itu. Dengar-dengar bisa sampai ada yang pingsan gitu ya, Han? Mm-mm. Kalau apa namanya tentang mata kuliahnya ya, kalau mata kuliahnya di situ juga di apa, selain tentang kesehatan ibu dan anak, pasien baru lahir, nifas dan apa namanya remaja, kesehatan reproduksi, tentang
selain itu, di situ juga diajarkan tentang kewirausahaan, anti korupsi, agama, itu tetap ada. Bahasa Inggris dulu semester 1 masih ada juga. Hmm. Lanjut ya. Jadi gini, Mm-mm. Hani kan ini setahu saya ya, selain ikut dokter mandiri ya, dokter Hmm. mandiri, terus akhirnya masuk ke Puskesmas Tembok Rejo, terus akhirnya Hmm. buka praktek sendiri. Tapi masih ada lagi nih yang aku bikin kaget. Loh, ternyata Hani itu Apa? aktif di YouTube dan udah 2.000 subscriber lebih kayaknya. Terus Alhamdulillah. kayaknya juga lagi rame-ramenya usahanya nih. Kayak kemarin biotek ya. Bener gak sih biotek? Ya, Ya. itu berarti skill-skill apa saja sih sehingga Hani skill-skill apa saja yang didapetin Hani ketika kuliah atau ini didapetin di luar akademik atau bagaimana gitu sehingga Hani itu bisa kayak multi talent gitu. Tidak. Pujiannya terlalu berlebihan. Jadi sebenarnya begini, untuk YouTube yang saya bangun itu sebenarnya awalnya bukan apa namanya, bukan murni dari mata kuliah yang ada di jurusan Poltekkes, ya kan? Itu murni karena kita mau belajar, kita mau mengupdate ilmu, jadi nggak sok pintar atau apa namanya tutup mata tentang ilmu. Ya, halo Hmm. ini Ya lanjut denger kok. ini Terus koneksinya gimana? udah Koneksinya? lancar sekarang. Udah. Oke. Nah, ini tadi nyampe mana ya? Oh ya, sebenarnya murni dari kita belajar sendiri, belajar mandiri. Sebenarnya kan banyak kan tentang ilmu-ilmu kalau kita mau membaca. Jadi kuncinya itu mau Bener. membaca dan mau belajar. Jadi jangan putus, jadi jangan berhenti sampai kita lulus kuliah. Oh ini udah cukuplah ilmuku karena aku udah lulus D3 bisa begitu. Gak usah, jangan berpikir seperti itu karena semakin kemajuan zaman ini apa ilmu kita itu harus semakin diupdate begitu. Yang Betul. kedua, untuk bisnisnya apa namanya biote, yang ini yang Biotek belum kan? beli. Besok ya, setelah awal bulan insya Allah. Biar biar putih kinclong kayak bidan Hani. Oh, amin amin. Jadi kalau untuk bisnisnya, karena dulu di kuliahan ada mata kuliah kewirausahaan, dulu kita juga dituntut untuk belajar Hmm. jualan. Ya, kita dulu dituntut untuk belajar jualan apapun itu, bisa dari makanan, bisa dari alkes dulu tuh pernah dimintain untuk jualan. Jadi akhirnya saya berpikir untuk lulus lulus kuliah kerja ini kalau bisa kita tuh jalan sinergi dua-duanya antara usaha dan karir. Kalau karir saja itu bisa sih fokus sama satu titik. Cuma lebih baiknya kalau kita semuanya itu dijalankan secara perlahan-lahan. Tentunya yang fokus dan konsisten itu tadi. Jadi itulah kuncinya. Oh, jadi di Hmm. kebidanan tidak hanya berbicara tentang ibu dan anak ya. Tadi wirausaha juga Oh, dipelajarin ternyata. betul. Ini juga soalnya tidak semua jurusan seperti itu loh Han. Oh ya. Oh ya. Iya, jurusan iya Di karena jurusan jarang. di jurusannya Miss Zama Tidak ada ada, juga tentang wirausaha. Oh, tidak. tidak ada. Makanya saya Iya. kurang bisa berjualan. Sekalinya jualan tidak ada yang beli. Bukan Tadi kurang gini bisa Han, belajar ya lagi. kayaknya juga ini sih mungkin karena tidak dipelajari juga tidak ada passion juga akhirnya kayak gitu. Betul. Mungkin lebih suka mengajar. Nah ini tadi ada pertanyaan di awal, jadi Ya. sengaja pertanyaan itu saya taruh belakang karena agar tidak lari dari titik konten ini kayak gitu.
Nah, tadi Afrafal nanya, Han, ini juga aku juga akhirnya mikir ya, pertanyaan Afrafal gini, saya sebenarnya itu ingin menjadi seorang bidan, katanya Mas Afrafal. Nah, tapi saya itu cowok, boleh nggak sih sebenarnya kalau laki-laki itu ngambil jurusan kebidanan gitu, apakah ada? Sebenarnya untuk di Indonesia jurusan kebidanan belum ada yang cowok. Yang ada itu di luar negeri. Itu pun masih hanya beberapa negara. Kalau di Indonesia kita itu terbentur sama budaya. Jadi kalau seakan-akan cowok yang menolong pada saat persalinan itu kan apa ya, saru gitu ya, apa namanya, kurang bagus, kurang baik kan. Itu saja sih sekarang budayanya kita itu belum bisa menerima Belum kalau bisa. dan harus cowok tuh belum bisa. Jadi terbentur juga ada faktor-faktor budaya ya. Terus gini, ada Mm-mm. lagi tadi pertanyaan dari Mas Dana. Oh ya, nanti teman-teman kalau mau bertanya silakan diketik, nanti saya sampaikan ke Bidan Hani. Jadi gini, tadi Mas Dana sepertinya sudah tidak ada. Mm-mm. Itu nanti bisa kan lihat di IGTV. Nah, bagaimana menjaga mood ketika kita itu sedang berada di titik jenuh saat kuliah atau seperti tadi kalau Hani kan mengupgrade apa yang harus dipelajari terus di-share ke sosial media. Itu kan Hani melakukan Mm. itu. Nah, bagaimana untuk menjaga mood itu? Karena Hani kan berarti terus-terusan belajar nih. Nah, ketika di titik jenuh Hani bagaimana? Titik jenuhnya, kamu yang pertama kalau aku berada di titik jenuh ya, lihat orang eh, lihat orang yang lebih sukses daripada kamu. Itu pelajari ilmu tentang motivasi. Yang pertama itu ya. Yang kedua itu tadi. Yang kedua, Yang yang ketiga, pertama orang. oh ya, orang harus cari orang yang sukses dari kamu, ya kan? Bikin Ya, iri, bikin iri pada orang yang lebih sukses dari kamu. Iri ini bukan iri, ah aku bukan seperti itu. Intinya iri bagaimana kita juga harus bisa. Karena waktu kita sama. Waktu kita 24 jam. Sama-sama 24 jam. Mereka bisa sukses. Kenapa kita? Yang kedua, ya lanjut. Ini ada udah mulai keluar suaranya. oke. Terus, Ya, terus yang kedua adalah ingat tujuan kita. Tujuan kita bikin YouTube itu apa? Jadi harus bikin dulu sebelum kamu melangkah. Itu tidak harus uang kan? Sedekah ilmu itu juga termasuk sedekah. Itu yang pertama. Kalau karena di YouTube kan tidak dibayar, kalau masih ya, awal-awal gitu tidak dibayar, kita murni sedekah, kita murni membagikan ilmu-ilmu yang kita tahu, yang kita pelajari. Untuk siapa? Untuk semua. Biar apa? Untuk biar bermanfaat buat mereka. Kalau mereka bermanfaat, dirasa bermanfaat, kita pun dapat berkahnya hidup begitu. Terus kalau untuk yang jualan, misal aku udah di titik jenuhnya untuk jualan terus, aku capek jualan terus. Itu yang harus kita ingat adalah jualan menurut saya adalah membantu orang tapi yang dibayar itu. Jadi ya, benar. ada pamrihnya. Kita membantu menyelesaikan masalahnya. Apa masalahnya? Masalahnya misalnya tentang kulit wajah kan gitu biasanya. Oh ini loh kulitku kurang begini-begini. Terus aku akhirnya membantu menawarkan. Maksudnya membantu kan nggak harus di situ mau membeli dan penolakan kan di situ. Nah saya kan membantu dulu menawarkan. Mau nggak aku? Nah tapi uh, ini itu masih apa namanya untuk kita kan, kita kalau mau nolong itu masih ada pamrihnya karena kita dibayar itu. Oke.
Biasanya kalau kita menolong ada pamrihnya. Kalau untuk jualan, kalau jualan kita menolong tapi ada upahnya begitu. Nah, kalau untuk jualan dan sosmed itu kan sudah terjawab nih. Nah, kalau kuliah, kalau selama kuliah itu kan pasti banyak suka dukanya nih, Han. Jadi gimana menjaga moodnya itu selama kamu kuliah agar terus berprestasi atau mendapat nilai yang baik kayak gitu gimana? Kalau untuk kuliah, titik jenuhnya adalah kita, kalau solusinya kita jalan-jalan aja sama teman. Kita jalan-jalan, tapi sekali aja. Sesekali aja. Jangan sering-sering menghabiskan duit. Iya, bener-bener. Belum kerja soalnya. Iya, jalan-jalan sama teman-teman. Dan yang kedua, ingat siapa? Ingat orang tua kita. Jadi kalau kita mau sekolah di sini tuh tujuannya apa, untuk siapa, mau seperti apa, itu harus diingat kembali kalau kita sudah lupa, sudah mulai titik jenuh gitu. Itu sih kalau solusinya aku jenuh. Iya. Ini udah berapa menit sih? Sudah pas jam 9. Oh iya. Oh iya. Jadi gini, saya selaku moderator langsung menyimpulkan aja ya Han ya. Jadi ini saya justru sangat-sangat amat berterima kasih karena saya melupakan satu poin. Jadi ketika saya memutuskan untuk membuat konten bersama teman-teman di Kisah Kasih Jurusan ini, saya hanya fokus kepada minat, bakat, passion, kreativitas, pendidikan. Tapi saya lupa satu, ternyata niat. Jadi kuncinya tuh ternyata niat itu. Jadi saya sempat lalai di situ berarti ya. Jadi terima kasih sangat berterima kasih kepada Bidan Hani untuk menjelaskan itu. Jadi untuk jurusan kebidanan yang Bidan Hani jelaskan ini amat sangat lengkap. Jadi semoga ini bermanfaat bagi teman-teman pelajar yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya di bidang kebidanan. Jadi itu saja. Kurang lebihnya saya selaku moderator. Gimana Han? Jangan lupa ini nanti di share ya. Ya, oke. Jadi jadi ini nanti juga saya share di IGTV, YouTube, dan blog. Jadi di blog saya share, kebetulan blog saya di bidang pendidikan. Nanti saya pasang fotonya Bidan Hani ya. Oke, siap. Saya meridhoi. Terima kasih. Salam buat suami. Oke, ya dapat salam. Boleh nih besok kalau di bidang keperawatan nanti suami Hani aja yang mengisi. Oh gitu, Wani Biro. Biote satu paket. Ya udah. Intinya saya selaku moderator dari Bidan Hani, saya mohon maaf, terus banyak terima kasih pokoknya. Saya terima kasih atas segala-galanya, mulai dari awal sampai akhir. Langsung kita tutup ya. Selamat malam teman-teman Kisah Kasih Jurusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin. See you.